Saudara-saudara Yesus Kristus, selamat malam dan shalom. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang kasih. Di dalam keluarga pasti sangat membutuhkan seorang kasih sayang dari orang tua, opa, oma, seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, pasti akan membutuhkan sebuah kasih sayang. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang kasih. Dan mari kita membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai ke-23. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai pada ayat yang ke-30 dan lanjut pada pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakan untuk kita semua. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dan segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, yang mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi yang mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuh. Kita lanjut pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang dinyatakan dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengangkat sebuah tema kecil, yaitu hidup di dalam kasih mendatangkan kedamaian di dalam keluarga. Hidup di dalam kasih mendatangkan kedamaian di dalam keluarga. Berbicara tentang kasih, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya setiap orang ingin dikasihi oleh seseorang, entah itu dari orang lain ataupun itu dari dalam keluarga. Saudara-saudara, kasih di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perasaan sayang dan cinta. Kasih tanpa melakukan perintah Tuhan itu sama dengan menipu diri kita sendiri atau sama dengan bohong. Karena tidak cukup ketika kita hanya sekedar berkata-kata, tapi juga harus sesuai dengan tindakan kita. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kasih itu sangat penting dalam keluarga. Bagaimana caranya setiap orang menerapkan kasih di dalam keluarga? Bagaimana caranya setiap orang menerapkan kasih di dalam keluarga? Ada beberapa hal yang saya dapatkan dari surat Efesus ini tentang kasih. Yang pertama yaitu kasih istri kepada suami dengan cara tunduk kepada suami. Itu ada di ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Di sini kita jangan salah mengartikan bahwa kasih istri kepada suami dengan cara tunduk kepada suami bukan berarti kita tunduk kepada suami dengan hal apapun itu kita tetap tunduk kepada suami. Bukan berarti kita tunduk menganggukkan kepala, tidak saudara-saudara. Tapi bagaimana kita menghormati suami kita, bagaimana kita harus melakukan segala sesuatu untuk suami seperti kita tunduk kepada Tuhan. Yang kedua yaitu suami harus menghormati dan mengasihi istri dengan cara berkorban untuk istri. Jadi suami harus menghormati dan mengasihi istrinya. Dia harus menjaga nama baik, entah itu nama baik dan lain sebagainya. Apapun hanya itu, suami harus mengasihi dan menghargai istri.
Kita akan lebih spesifik, kita baca di ayat yang ke-5, hai suami kasihilah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Jadi saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya seorang istri saja yang tunduk kepada suami, bukan hanya seorang istri saja yang harus menghormati suaminya, tapi juga suami harus menghormati dan mengasihi istri. Yang ketiga yaitu anak-anak harus taat dan patuh pada orang tua. Kita akan baca di dalam Efesus 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dijanjikan, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Jadi saudara-saudara, ini juga perintah untuk seorang anak. Bagaimana seorang anak itu harus menaati, harus patuh terhadap orang tua. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya kepada hal-hal yang jahat. Tentunya orang tua itu pasti apapun yang dilakukan pasti dia menginginkan supaya anaknya itu menjadi orang yang baik. Jadi itu adalah hal yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir adalah orang tua harus mendidik anaknya dengan ajaran dan nasihat yang diajarkan Tuhan. Orang tua harus mendidik anaknya dengan ajaran dan nasihat yang diajarkan Tuhan. Kita akan membaca secara bersama-sama ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran nasihat Tuhan. Jadi ketika orang tua mendidik seorang anaknya itu, dia harus memiliki hati yang tabah, yang sabar dalam mendidik dan menasihati anaknya. Sebagai orang tua, saudara-saudara, kita tidak hanya mendidik dan menasihati anaknya sekali atau dua kali saja, tetapi secara terus-menerus kita mendidik anak-anak. Jadi kita akan lebih melihat bahwa yang didapatkan di dalam Efesus 5 pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 30 dan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 4. Ada 4 hal yang harus kita ingat, yaitu kasih istri kepada suami itu dengan cara tunduk kepada suami. Jadi istri itu harus tunduk kepada suami. Tidak istri lebih menang dari suami. Jadi yang kedua, suami harus menghormati dan mengasihi istri dengan cara berkorban untuk istri. Dan yang ketiga yaitu anak-anak harus taat dan patuh pada orang tua. Yang terakhir adalah orang tua harus mendidik anak dengan ajaran dan nasihat yang diajarkan oleh Tuhan. Semoga firman yang saya sampaikan ini dapat memberkati Bapak Ibu saudara-saudara tempat ini. Amin.